Ya Allah, dengan ilmu-Mu tentang yang gaib dan dengan kekuasaan-Mu atas segenap makhluk, hidupkan aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikan aku pada saat kematian itu lebih baik bagiku. Dan aku bermohon kepadamu untuk diberi rasa takut kepadamu dalam keadaan tersembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Dan aku bermohon kepadamu untuk diberi kemampuan mengucapkan kalimat yang hak dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Dan aku bermohon kepadamu untuk sanggup hidup sederhana dalam keadaan miskin dan dalam keadaan kaya. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Doa Bukan Lampu Aladin, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon kehidupan yang baik, bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Memang manusia itu banyak tipenya. Ada yang bertipe tidak mendatangkan manfaat sama sekali di dunia ini. Bila ia tinggal di rumah, ia merusak piring. Bila dilepaskan, sandal yang ada di depan rumah hilang. Bila disekolahkan, ia merusak teman-teman dan alat-alat sekolah. Dan bila dijadikan pegawai negeri, ia korupsi. Dimanapun ia ditempatkan, ia tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Bahkan, ia cenderung mendatangkan bahaya, sehingga tempat yang paling cocok dan paling pantas baginya adalah di dalam perut bumi. Yang paling menyedihkan buat kita adalah orang-orang seperti itu umurnya panjang. Seringkali orang-orang yang baik banyak yang diambil oleh Allah justru pada usia yang sangat muda, ketika banyak orang masih memerlukannya. Kita bermohon kepada Allah agar diberi kehidupan pada saat kehidupan itu lebih baik bagi kita. Ada saat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perut bumi itu lebih baik daripada punggungnya. Artinya kematian lebih baik daripada kehidupannya. Oleh karena itu, pada doa yang kedua disebutkan, matikan aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Bagaimanakah mati yang baik itu? Apakah mati yang baik itu sebagaimana yang dilukiskan iklan, telah meninggal dunia dengan tenang pada tanggal sekian, kemudian foto kita dipampangkan di situ? Apakah juga mati yang baik itu mati dengan tenang, menghembuskan napas terakhir di atas kasur, diiringi kipas pembantu? Ataukah mati yang disertai tembakan salvo, diiringi ribuan manusia dikubur, dimasukkan surat kabar, dan muncul dalam pesawat televisi? Menurut Islam, itu bukan ukuran baiknya kematian. Malah ada orang yang matinya mengerikan, tetapi di sisi Allah itu kematian yang baik. Kita lihat misalnya Umar bin Khattab, kematiannya mengerikan. Beliau ditusuk orang dari belakang dan berhari-hari menderita infeksi sampai akhirnya meninggal dunia. Utsman bin Affan juga meninggal mengerikan. Beliau dipancung di rumahnya sendiri. Ali bin Abi Thalib juga meninggal ditebas pedang ketika salat subuh. Itu namanya kematian yang mengerikan. Tetapi di sisi Allah, kematian mereka adalah mati yang baik. Oleh karena itu, jangan melihat mati yang baik itu dari ketenangan matinya. Menurut cerita, Khalid bin Walid pernah menangis karena dia tidak mati di dalam pertempuran, tapi ia mati di atas kasur. Padahal menurut kita, mati di atas kasur itu adalah mati yang tenang.
Mati yang baik adalah mati yang mempertahankan iman sampai darah yang penghabisan. Al-Quranul Karim mengatakan, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surah 2 ayat 132. Jadi, kalaupun mau memilih kematian, maka pilihlah kematian dalam mempertahankan Islam. Kedua, ialah rangkaian kalimat doa, Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk diberi rasa takut kepadamu dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Agak mengherankan juga doa ini. Biasanya kalau kita takut kepada Allah tidak ada tempat sembunyi-sembunyi dan tidak ada tempat terang-terangan, sebab Allah selalu melihat kita dimanapun. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita supaya kita ini takut bukan hanya pada saat terang-terangan, tapi juga pada saat kita sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang bijak. Beliau sangat tahu bahwa kalau dalam keadaan terbuka, rasa takut seorang hamba kepada Allah lebih banyak dibandingkan rasa takutnya ketika sembunyi-sembunyi. Kalau orang tersebut mau berbuat maksiat karena tidak dilihat orang lain, maka rasa takutnya kepada Allah berkurang. Di hadapan umum, biasanya dia kelihatan amat saleh. Seringkali kalau kita mengerjakan salat itu lebih lama dan lebih panjang daripada salat ketika sendirian. Karena kalau dalam keadaan terang-terangan, biasanya kita lebih takut kepada Allah daripada dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya memohon kepada Allah rasa takut kepadanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ketiga ialah rangkaian doa, dan aku bermohon kepadamu agar aku diberi kemampuan untuk mengucapkan kalimat yang hak dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Kalau seseorang sedang marah, maka dia tidak sanggup mengucapkan kalimat hak lagi. Bila seseorang suami marah kepada istrinya, maka ia cenderung mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak layak diucapkan. Padahal ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, tidak beriman orang-orang mukmin yang mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tajam, dan kata-kata kasar atau melaknat orang lain. Orang yang demikian itu tidak dihitung lagi sebagai orang yang beriman, manakala orang itu mengucapkan kata-kata kotor dan kasar. Begitu orang tersebut mengucapkan kata-kata tersebut, imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali dalam keadaan marah, orang tidak sanggup mengucapkan kata-kata yang hak. Untuk itu kita diajarkan bermohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk mengucapkan kata-kata yang hak dalam keadaan marah. Biasanya para ulama, orang yang mengerti tentang agama, atau khatib, atau penceramah, apabila dikritik dan didebat oleh orang, perasaannya tersinggung. Dia sering mempertahankan keyakinannya, bahkan seandainya keyakinannya itu salah. Tindakan seperti itu timbul karena perasaan jengkelnya. Kemudian ia tidak mampu mengucapkan kalimat yang hak. Dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain hanya karena dirinya tersinggung. Kita bermohon kepada Allah, walaupun kita tersinggung dan tahu kalau orang lain itu benar, kita tetap mampu mengucapkan kalimat yang hak. Begitu pula kalau dalam keadaan senang, ada orang yang pada mulanya senang mengkritik dengan tajam dan keras. Anehnya, kritikannya mendayu, menghilang, dan membungkam 1000 bahasa setelah diberi kesenangan. Orang yang seperti itu tidak dapat mengucapkan kalimat yang hak dalam keadaan senang dan lapang. Yang terakhir, kita bermohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk hidup sederhana
baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Barangkali yang mengherankan kita ialah hidup sederhana dalam keadaan miskin. Orang miskin itu hidup sederhana, dan kenapa harus memohon untuk dapat hidup sederhana dalam kesederhanaannya? Kesederhanaan dalam keadaan miskin itu berarti bahwa kita tidak mau mengemis. Kita menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Kita tidak mau meminta kepada orang lain. Sebab di dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang suka meminta-minta. Kata Rasulullah, orang yang semacam ini sama dengan mengumpulkan bara jahanam di tangannya. Seorang mukmin harus mempertahankan martabat dirinya dari meminta-minta, walaupun mungkin ia harus mati kelaparan. Karena itu, kita dianjurkan untuk memberikan sedekah kepada orang yang tidak pernah meminta-minta, tapi tanda-tanda jasmaninya menunjukkan kekurangan. Yang dimaksud sederhana dalam keadaan kaya bukanlah kita memilih hidup seperti orang miskin, tetapi kalau kita memiliki kelebihan, maka harta itu kita infakkan untuk kepentingan Islam. Itu artinya sederhana dalam keadaan kaya. Sebab biasanya orang kaya cenderung menggunakan kelebihan kekayaannya itu untuk hal-hal yang konsumtif, yang tidak ada manfaatnya kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya, ia membeli pesawat televisi yang paling mahal yang hanya dinikmati keluarganya. Manusia memiliki kecenderungan seperti itu kalau dirinya sudah kaya. Orang yang hidup sederhana dalam kekayaannya adalah orang yang mempergunakan kelebihan kekayaannya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.